Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sipa Ami, NIM D02211012 dari kelas Informatika E. Di mana di sini saya akan menjelaskan rancangan aplikasi yang saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Langsung saja, aplikasi yang saya rancang, yang saya buat yaitu aplikasi pengumpulan sampah secara online atau bisa juga disebut sebagai Moretras. Adapun analisis masalah yang saya temukan yaitu banyaknya sampah yang berserakan, membuang sampah secara sembarangan. Yang ketiga, adanya rasa malas dalam membuang sampah. Banyak dari eh, banyak dari kalangan di lingkungan sekitar, termasuk saya sendiri eh, yang kadang membuang sampah secara sembarangan, adanya rasa malas dalam membuang sampah yang ya sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu kita dalam mengatur sampah dengan lebih baik. Adapun manfaat dari penggunaan aplikasi ini yaitu pengolahan sampah yang lebih efisien, mengurangi pencemaran lingkungan, mendorong partisipasi masyarakat. Maksudnya di sini adalah uh, sehing, uh, untuk mendorong masyarakat dalam untuk berpartisipasi dalam pengolahan sampah sehingga mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan. Adapun analisis sistem. Analisis sistem yaitu di mana saya melihat masih banyak masyarakat yang malas dalam membuang sampah yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan adanya masalah ini, saya membuat sistem aplikasi pengumpulan sampah secara online agar memudahkan masyarakat dalam membuang sampah yang dimana pengguna atau masyarakat sekitar bisa melakukan login ke aplikasi untuk melakukan pemesanan, mengonfirmasi bahwa di tempatnya atau di lokasinya terdapat sampah. Sistem ini dirancang untuk dapat memudahkan masyarakat dalam proses pembuangan sampah. Adapun metode pengembangan sistem yang saya gunakan yaitu adalah metode pengembangan sistem waterfall, yang dimana metode ini bersifat sistematis atau berurut, dimana kita melakukan rancangan perkembangan langkah demi langkah satu persatu sehingga dalam pengembangan aplikasi ini bisa meminimalisir jika terjadi kesalahan yang terjadi dalam setiap tahapannya. Analisis kebutuhan data. Data yang dibutuhkan dalam sistem aplikasi yang saya buat yaitu data admin, di mana ada ID admin, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Yang terus ada data pengguna, di mana ada ID pengguna, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, atau emailnya. Yang ketiga yaitu ada data pemesanan, di mana ada ID pemesanan, nama, alamat, jenis kelamin, jumlah pesan, terus berat per kilogramnya. Kemudian ada data petugas, di mana ada ID petugas, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Kemudian ada data transaksi, yaitu ID transaksi, nama pelanggan, tanggal transaksi, jumlah transaksi, berat sampah per kilogramnya, terus total bayarnya.
Eh, Teknik yang saya gunakan dalam pengembangan sistem ini yaitu wawancara, di mana saya mengambil saya mengambil saya mewawancarai langsung dari masyarakat sekitar tentang malasnya mereka dalam hal membuang sampah. Terus yang kedua ada observasi, yaitu eh, data yang saya ambil dari lingkungan masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Saya melihat eh, banyak masyarakat sekitar yang membuang membuang sampah secara sembarangan. Analisis kebutuhan fungsional. Dalam konteks aplikasi, ada beberapa kebutuhan fungsional, yaitu pendaftaran pendaftaran pengguna, di mana pengguna melakukan pendaftaran, kemudian menunggu untuk diverifikasi oleh admin. Setelah diverifikasi dan terdaftar, pengguna bisa masuk ke dalam sistem untuk melakukan pemesanan sampah. Yang kedua ada pemesanan pengumpulan sampah, di mana pelanggan atau user bisa melakukan pemesanan sampah melalui aplikasi dan menentukan alamat atau tempat dan jenis sampah. Misal sampahnya itu organika atau anorganik, basah atau sampah kering. Yang ketiga ada pemilihan pengemudi ojek. Maksudnya ada pemilihan pengemudi yang dimana memilih pengemudi ojek sampah, user bisa menghubungi uh, menghubungi pengemudi sampah berdasarkan alamat, jenis sampah dan jadwal pengumpulannya. Kemudian ada pengiriman dan pengumpulan sampah. Setelah melakukan pemesanan sampah, admin akan mengirimkan informasi kepada pelanggan bahwa pemesanan diterima dan akan diambil oleh petugas. Yang selanjutnya ada status pengumpulan sampah, di mana user akan mendapatkan informasi serta melihat rute perjalanan atau aktivitas petugas dalam pengumpulan sampah. Apakah dalam perjalanan atau sampahnya sudah diambil. Yang terakhir ada pembayaran. User bisa melakukan pembayaran secara tunai langsung ke petugasnya atau non tunai kepada melalui aplikasi. Bisa membayar melalui aplikasi. Ada selanjutnya itu kebutuhan non fungsional, di mana dilakukan untuk mengetahui perilaku oleh sistem. Kebutuhan non fungsional yang saya butuhkan yaitu ada perangkat keras, terdiri dari laptop dengan kondisi internet dengan koneksi internet dengan spesifikasi memori RAM 4 GB, SSD 255 GB. Kemudian ada perangkat lunak atau software yang terdiri dari yang Windows 10, ada aplikasi Visual Studio Code, PHP, Google Chrome, Exam sebagai localhost, dan MySQL. Adapun rancangan basis data. Rancangan basis data yang pertama ada struktur data, di mana terdiri dari penggunaan database dan di mana terdiri dari database yang di mana digunakan untuk menyimpan data pengguna, pemesanan, dan data aktivitas. Kemudian tabel. Tabel yang saya butuhkan yaitu ada tabel admin, tabel pelanggan, tabel petugas, tabel transaksi, dan tabel pesanan. Kemudian ada relasi, yang dimana relasi ini adalah mendefinisikan
relasi hubungan antar tabel untuk memudahkan uh, petugas pengguna atau petugas dalam membuat laporan. Ada diagram ERD. Di sini dari gambar ERD yang saya buat ada entitas pengguna, entitas pemesanan, entitas petugas, dan entitas transaksi. Adapun di mana relasi pengguna dan pesanan. Pengguna mempunyai pesanan, yaitu hubungannya yaitu one to many, yaitu satu pengguna bisa mempunyai banyak pesanan. Kemudian relasi pengguna, entitas pengguna dengan entitas petugas. Pengguna memilih satu petugas, yaitu one to one, yaitu di mana satu pengguna bisa memilih satu petugas. Hanya satu petugas yang bisa dipilih. Petugas pengguna dengan transaksi, yaitu one to many, one to one, di mana satu pengguna bisa melakukan pembayaran hanya satu kali. Selanjutnya ada entitas pengguna dengan entitas pemesan, yaitu one to many, di mana petugas bisa mengambil atau mengantar banyak pesanan. Kita masuk pada BFD. Yang pertama ada di diagram konteks, di mana dari pengguna melakukan proses login ke sistem, kemudian sistem mengonfirmasi atau memproses data pengguna, kemudian sistem menunggu arahan petugas. Kemudian petugas memberikan informasi kepada sistem mengenai transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Yang kedua, ada DFD level 0, di mana pengguna melakukan login ke sistem, kemudian sistem mengonfirmasi ke pengguna. Kemudian sistem mengonfirmasi ke petugas. Kemudian pelanggan atau pengguna melakukan transaksi. Kemudian sistem mengelola, terus masuk ke sistem. Kemudian sistem mengonfirmasi ke petugas dan mengelola pesanan. Kemudian pengguna melakukan transaksi. Kemudian ada DVD level 1, di mana
terdapat beberapa entitas, 4 dan 4 tabel. Pelanggan melakukan login untuk membuat akun, kemudian masuk ke sistem untuk menunggu verifikasi. Kemudian jika data pelanggan sudah diverifikasi oleh sistem, maka pelanggan bisa melakukan pemesanan. Kemudian melakukan pemesanan ke sistem. Kemudian sistem mengonfirmasi ke driver atau petugas, data petugas untuk adanya untuk mengonfirmasi ke petugas untuk melakukan penjemputan sampah. Kemudian sistem kemudian masuk di transaksi, yang dimana pelanggan bisa melakukan transaksi tunai, secara tunai atau non tunai. Kemudian ke driver untuk mengonfirmasi atau memberikan laporan ke sistem yang dimana petugas sudah melakukan penjemputan atau pengambilan sampah. Yang selanjutnya ada kamus data. Nama arus data sistem aplikasi pengolahan sampah. Kemudian yang dimana pengguna memasukkan informasi ke aplikasi untuk mengkonfirmasi bahwa di tempat atau lokasi tersebut terdapat sampah. Selanjutnya ada struktur data, yaitu ada data admin, pengguna, petugas, yang terdiri dari ID pengguna, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, email. ID pesanan. Nah, pesanan, jenis kelamin, jumlah, berat per kilogram, ID petugas, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Selanjutnya ada ID transaksi, nama pelanggan, tanggal transaksi, jumlah transaksi, berat sama per kilogram, total bayar. Kemudian ada masuk pada modul sistem aplikasi pengumpulan sampah, di mana yang pertama ada pendaftaran pengguna, yang memungkinkan untuk pengguna dapat mendaftar atau membuat akun, memverifikasi sistem verifikasi, penanganan autentikasi dan keamanan. Manfaatnya itu memungkinkan pengguna untuk membuat akun dan mengakses layanan sehingga dapat mengidentifikasi dan mengolah pelanggan dan operator pengumpulan sampah. Yang kedua ada profil pengguna, yang memungkinkan pengguna untuk mengolah profil atau seperti mengunggah foto dan mengubah informasi kontaknya. Manfaatnya itu untuk mengolah informasi pribadi dan membuat pengalaman pengguna lebih personal, yaitu persorangan. Yang ketiga ada pengumpulan sampah. Yang keempat ada peta lokasi, penjadwalan pengumpulan, penggunaan kendaraan, pelaporan masalah, transaksi, manajemen operator, manajemen pelanggan, pelaporan dan analisis, administrasi dan manajemen sistem, ada pengiriman notifikasi, evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik itu seperti
pengalaman pengguna tentang aplikasi yang tentang aplikasi bagaimana apakah baik, apa kayak gimana, apakah aplikasi ini sesuai atau tidak, seperti itu. Kemudian terakhir, keamanan dan perlindungan data. Kita masuk pada rancangan user UI, user interface. Ini tampilan awal atau tampilan pertama dalam aplikasi yang saya buat, yaitu atau disebut sebagai WordPress, di mana jika masuk ke aplikasi, jika pelanggan masuk, maka tampilan awalnya adalah ini. Kemudian selanjutnya tampilan kedua, tampilan login, di mana tampilan ini user wajib jika belum punya akun melakukan daftar. Jika sudah punya akun bisa langsung masuk, klik menu masuk, icon. Kemudian lanjut, jika belum punya akun, melakukan daftar, kemudian menunggu verifikasi oleh sistem. Kemudian setelah login, proses login selesai, maka tampillah tampilan awal dari menu dari sistem yang saya buat, aplikasi pengumpulan sampah atau WordPress. Kemudian tampilan kedua, di mana user disuruh atau melakukan pemilihan sampah, apakah sampahnya termasuk dalam organik, basah, atau anorganik, kering. Kemudian masuk ke tampilan ketiga, yaitu di mana setelah pemilihan sampah, user melakukan pemisahan sampah. Apakah jenis sampahnya organik? Misal jenis sampahnya organik, lokasinya di mana, terus beratnya, kemudian nomor teleponnya, sehingga sehingga pengguna bisa melakukan penjemputan sampah, mengenal lokasinya di mana. Kemudian selanjutnya tampilan keempat, di mana user menjemput sampah sesuai dengan lokasi tempat yang user daftarkan. Lokasi pemesanannya. Kemudian ada tampilan terakhir. Setelah user melakukan penjemputan sampah, maka di akun sistem akan mengonfirmasi ke pelanggan bahwa sampahnya sudah diangkut dan terima kasih telah, dan akan muncul tampilan seperti ini. Terima kasih. Masuk pada pohon keputusan. Yang pertama ada tabel keputusan, di mana
tabelnya itu terdiri dari apakah kamu sudah membuat pesanan? Ya. Apakah jenis sampah basah atau kering? Apakah layanan diberikan memuaskan? Jika sampah kering, berarti mendapat bonus atau harga. Bonus harga. Jika sampahnya basah, tidak mendapat bonus harga. Kemudian jika pelayanannya kurang baik, kurang memuaskan, maka user buat catatan yang masuk pada episode code, di mana jika kamu sudah membuat pesanan dan jenis sampahnya basah, maka tidak mendapat bonus harga RCF. Atau jika sudah membuat pesanan dan jenis sampahnya kering, maka mendapat bonus harga. Atau jika sudah membuat pesanan dan layanan diberikan tidak puas, maka membuat catatan. User bisa membuat catatan. Poin keputusan. Yang terakhir adalah poin keputusan. Di mana jika sudah buat akun, berarti jika sudah buat akun, masuk pada jenis sampah. Apakah sampahnya termasuk sampah basah atau sampah kering? Jika sampahnya termasuk dalam jenis sampah basah, berarti tindakannya itu tidak ada bonus harga. Jika jenis sampahnya kering, maka tindakannya itu ada bonus harga. Yang kemudian masuk pada layanannya. Apakah layanan yang diberikan itu puas atau tidak puas? Jika puas, maka tindakannya itu buat catatan atau pemberian ranting layanan. Jika tidak puas, buat catatan juga untuk memberikan untuk menginformasi kepada sistem apa yang perlu dibenahi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam rancangan aplikasi yang saya buat. Salah dan kurangnya, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.